Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sofiul Effendi dengan NIM 4342176 dari kelas TIC 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Docker dengan dua pendekatan, yaitu seperti menjelaskan kepada anak SD dan kepada mahasiswa S1. Setelah itu saya akan menjalankan praktik langsung menggunakan Docker untuk menjalankan kontainer dan web server. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang penjelasan Docker untuk anak SD. Jadi kita bisa bayangkan bahwa jika kita memiliki sebuah kotak bekal makanan, di dalam kotak bekal tersebut ada nasi, lauk, dan sendok. Maka jika kotak bekal itu kita bawa ke tempat lain, isi dalamnya itu tetap sama. Nah, Docker itu juga seperti kotak bekal itu tadi. Tapi yang disimpan di dalamnya adalah aplikasi komputer dan semua kebutuhan agar aplikasi tersebut bisa berjalan. Dengan Docker ini, aplikasi dapat dipindahkan ke komputer lain dan tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk penjelasan Docker untuk mahasiswa S1, jadi Docker adalah platform yang digunakan untuk menjalankan aplikasi menggunakan teknologi kontainer. Nah, kontainer ini apa sih? Kontainer adalah lingkungan terisolasi yang berisi aplikasi berserta dependensi seperti library, konfigurasi, dan runtime yang dibutuhkan oleh aplikasi tersebut. Dengan menggunakan Docker, aplikasi dapat dijalankan secara konsisten di berbagai lingkungan, baik di komputer, developer, maupun di server. Nah, yang pertama, kita bisa ngecek Docker version kita. Docker version. Nah, di sini muncul. Nah, perintah ini digunakan untuk memastikan bahwa Docker sudah terinstall di komputer. Nah, ini Docker saya. Selanjutnya, kita ketik Docker run hello. Nah, perintah ini itu digunakan untuk menjalankan kontainer sederhana untuk memastikan Docker dapat menjalankan kontainer dengan baik. Nah, di sini tuh saya ingin menjalankan 3 server untuk dalam satu video. Nah, yang pertama, saya akan memberi Docker run d Nah, ini nama untuk server pertama. Nah, apa sih ini Docker run min d 8081 titik 280. Nah, untuk min d ini artinya itu berjalan di background. Nah, untuk p 8081 titik 280. Nah, ini artinya itu port komputer 8081 itu menuju port kontainer 80. Nah, untuk ini saya namain name server saja. Name server 1. Nah, ini server sudah berjalan dan saya akan melanjutkan lagi untuk server kedua. Docker run min d mp 80 82 80 name server 2 sudah berjalan dan ini server 3 Docker run min d mp 80 83 slash 80 name server 3. Nah, selanjutnya saya akan mengetes kontainer berjalannya dengan mengetikkan Docker ps. Nah, di sini muncul 3 kontainer. Selanjutnya saya akan membuktikan di dalam browser. Untuk server pertama, saya ketik http slash localhost dalam port 8081. Nah, ini untuk server pertama, dia berhasil sukses. Welcome to ini, untuk server yang pertama. Server yang kedua yaitu http. Nah, ini berhasil juga untuk server yang kedua. Kemudian server yang ketiga.
Nah, dari tiga server ini berjalan, sudah di sini akan menampilkan tulisan welcome to me seperti ini. Nah, pada bagian ini saya menjalankan tiga kontainer web server menggunakan Docker. Nah, jadi setiap server berjalan pada port yang berbeda yaitu port 8081, port 8082, dan port 8083. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa Docker dapat menjelaskan beberapa aplikasi secara bersamaan di dalam kontainer yang berbeda. Nah, untuk buktinya tadi itu di dalam ini. Nah, ini server satu saya berjalan, server dua berjalan, server tiga berjalan. Nah, saya ini melihat buktinya itu dalam Docker aplikasi Docker desktop. Nah, yang selanjutnya saya ingin mematikan server, namun dengan mematikan semua server dengan sekaligus tiga server ini akan saya matikan secara bersamaan. Docker stop Docker ps Docker stop. Nah, ini sudah saya matikan. Coba saya klik di sini. Nah, saya di sini juga akan mencoba dengan mematikan, menghapus kontainer setelah dimatikan, yaitu Docker rm server satu. Nah, jadi kesimpulannya di dalam saya demo video ini tuh, jadi di sini saya akan menjalankan yang pertama tadi saya membeli gambaran tentang apa itu Docker untuk anak SD untuk bahasa gampangnya menjelaskan dan apa itu Docker untuk anak S1 dan ini saya demonya yaitu menjalankan tiga server Docker dengan secara bersamaan dan buktinya saya mengecek di sini Docker desktop server satu, server dua, server tiga ini berjalan. Nah, ini untuk mematikan server saya tadi, server pertama, dan ini untuk mematikan server yang kedua. Nah, ini sudah tidak bisa lagi. Ini untuk mematikan server yang ketiga. Nah, ini server tiganya udah mati. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan tugas, yaitu Docker dengan load balancer menggunakan ini di dalam Docker atau lebih gampang itu setting Docker dengan pembagian beban. Nah, jadi saya sudah menjalankan tiga server tadi yang sudah saya buat sebelumnya itu Docker run name server satu hingga server 3. Nah, selanjutnya saya cek dulu Docker ps. Nah, di sini udah berjalan. Udah server satu 2 3. Nah, selanjutnya saya membuat konfigurasi file di sini. Nah, ini untuk isi filenya. Selanjutnya, saya menjalankan run balancernya. Docker run id wp 8080 lewat balancer p
Sekarang 880 slash name load balancer ini selanjutnya enter setelah selesai, lalu saya ketik untuk mengecek memastikannya. Nah, di sini sudah berjalan portnya. Nah, jadi di dalam sistem ini itu user, lalu melanjutkan ke load balancer atau link tadi, dan di dalamnya itu ada server satu, server 2, server 3. Yang terakhir, untuk saya ngecek memastikannya, saya buka di sini, saya ketik http nah, ini udah bisa. Nah, load balancernya di sini tuh membagi request ke tiga server. Nah, pada praktek ini itu saya menjelaskan dan saya praktek ini tuh menjalankan tiga kontainer di dalam ini sebagai server backend menggunakan Docker. Nah, kemudian saya tuh menjalankan satu kontainer ini sebagai load balancer yang bertugas membagi request ke beberapa server backend. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.